Hai semua ya, baik lagi dengan gua di Mas di Bali dan this time kita akan ngobrol-ngobrol bareng di ngerumpi bareng di Mas di Bali. Tapi ini spesial, ini karena eksklusif. Aku dapat wawancara dari Dokter Wiryadi Putra. Itu dokter sekaligus temen aku yang dia kerja di salah satu hospital di Bali. Dan kemana aku ngelihat dia itu udah vaksin gitu kan, udah suntik vaksin, dan aku tuh pengen tahu pengalaman yang dia dapetin. So langsung kita lihat aja ngerumpi bareng Dimas di Bali dengan Dokter Wiryadi Putra. Oke, ini kita udah bareng dengan Dokter Wiryadi Putra. Halo dokter. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dokter. Kabar. Dokter Wiryadi Putra. Ya. Ini aku mau nanya dong. Ini boleh kenalan dulu dong ya, biar teman-teman semua tahu ini siapa sih Dokter Wiryadi Putra itu. Iya. Aku yang mengenalkan diri nih. Aku. Boleh deh. Karena kalau aku kan taunya kan Dokter Wiryadi Putra itu adalah dokter THT ya. Dokter THT di salah satu di salah satu rumah sakit di Bali. Ya. Ya, nama aku Dr. Wiryadi Putra. Aku spesialis THT ya, telinga, hidung, tenggorokan. Aku bertugas di Rumah Sakit Kasih Ibu. Terus senang banget malam hari ini aku bisa share sama Dimas dan teman-teman semua ya tentang pengalaman habis divaksin COVID. Iya. Nah, ini kan kemarin kan aku lihat postingan Dr. Wiryadi Putra nih yang kemarin agak ini ya. Kayak takut gitu ya dok ya disuntik ya dok. Soalnya ini kalau kalian bisa lihat ini ada fotonya ya. Kayak gini fotonya nih. Jadi kayak gini fotonya. Si Dokter Wiryadi Putra tuh agak takut disuntik atau agak takut gitu. Nanti pas diedit, nanti pas di videonya. Oh iya, cuman modus aja kok itu, biar dapat pegangan sama susternya aja kok. Oh ya. Oke. Itu gimana kemarin dok? Perasaannya dok? Deg-degan nggak sih atau gimana sih atau gimana? Atau maksudnya perasaan kayak was-was gitu nggak? Nggak sih ya, deg-degan sih mungkin excited aja sih sebenarnya kan. Soalnya vaksin ini kan salah satu cara kita untuk mengakhiri pandemi ya. Betul. Jadi excited aja karena aku udah nggak sabar ingin segera kembali ke kehidupan normal ya. Iya benar sih. Ya, tapi mungkin memang tidak segampang itu ya. Kita sama-sama harus mengusahakan bareng-bareng sih. Salah satunya dengan melakukan vaksinasi. Nah, kemudian vaksinasi ini mungkin step-stepnya dulu ya. Jadi ceritanya kami tenaga kesehatan dapat SMS-nya, kemudian kita memasukkan nomor KTP, kemudian memasukkan identitas lah ya untuk menyesuaikan kesesuaian data gitu. Dan kita melakukan pemilihan tempat penyuntikannya di mana dan kapan. Nah, pada waktu yang telah ditentukan, kalau aku kemarin tanggal 19, itu aku datang ke tempat yang ditentukan, yang which is kita pilih sendiri gitu ya. Terus kita datang membawa tiketnya, membawa berkasnya. Terus ya kita sebelum vaksin kita di screening terlebih dahulu sih, kita diperiksa dulu tekanan darahnya, begitu pula di swab kondisi secara keseluruhan, ya. Di swab tes juga gitu nggak? Oh enggak. Jadi untuk tes COVID-nya nggak di tes COVID jadinya ya. Jadi kalau untuk kita di screening secara general aja sih. Kemudian ditentukan apakah sudah boleh atau enggak. Kemudian divaksin. Setelah divaksin kita diobservasi dulu 30 menit. Jadi nggak langsung pulang ya. Siapa tahu ada kejadian yang tidak diinginkan gitu. Mungkin ya. Kemudian setelah 30 menit selesai, kita dibuatkan kartu vaksinasi, nanti ada seperti kayak gini. Beda-beda sih bentuknya, tapi intinya menerangkan bahwa kita sudah divaksin pada tanggal hari kemarin itu atau hari tersebut, dan kemudian ada juga disebutkan tanggal berikutnya kita diimunisasi kembali. Jadi untuk imunisasi COVID, vaksin COVID kita diberikan sebanyak 2 kali dengan selang waktu 2 minggu. Oke. Ya. Jadi di kartu vaksinasi nanti
ada tulisannya nih nama vaksinnya, kemudian nomor batch-nya. Jadi betul-betul terdata gitu. Tapi aku balik lagi ke awal ya, Dok ya. Jadi sebenarnya yang tadi tuh yang nomor telepon itu tuh sebenarnya infonya itu dari mana ya, Dok ya? Dari Satgas Covid-nya itu ngirim SMS-nya itu kira-kira dari mana ya? Kita taunya iya, gitu iya. kok. Kalau yang untuk tenaga kesehatan itu kita sudah ada datanya ya dari tempat kerja kita masing-masing. Oke. Kita sudah terdata. Dan petugas kesehatan ini bukan hanya dokter ya, tenaga kesehatan ini juga meliputi asisten tenaga kesehatan, perawat, tenaga penunjang, begitu pula tenaga-tenaga lain yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Itu. Jadi mungkin sebagai garda terdepan ya bukan hanya dokter ya, tapi kita saling terkait. Selain tenaga kesehatan juga yang masuk garda depan itu TNI, Polri, Polisi, begitu pula ya? petugas pelayanan publik ya. Itu garda terdepan ya. Bank gitu juga termasuk ya, Dok ya? Kenapa? Kalau orang customer service bank itu juga termasuk garda terdepan bukan? Baik. Jadi kalau yang setahu aku dari Permenkes itu ada kelompok prioritas penerima vaksin. Boleh aku jelasin ya? Boleh. Santai aja, Dok. Jadi di gelombang yang pertama ini, salah satu isi SMS-nya nanti Anda terdaftar sebagai penerima vaksin di gelombang pertama gitu. Nah, di gelombang pertama ini ada 6 kelompok ya kurang lebih yang mungkin diprioritaskan untuk mendapat vaksin terlebih dahulu ya. Tapi memang harapannya semua masyarakat dapat vaksinnya ya. Pasti. Tapi untuk gelombang pertama ini ada 6 kelompok masyarakat selain garis terdepan tadi. Yang pertama, kelompok pertama garis depan tadi, garda depan tadi ya. TNI, Polri, tenaga kesehatan, juga pelayanan publik. Kemudian yang berikutnya adalah tokoh masyarakat, pelaku perekonomian, perangkat daerah gitu. Terus ya ada juga pengajar ya, guru, dosen ya. Kemudian yang keempat ada aparatur negara, anggota legislatif gitu-gitu. Kemudian yang kelima adalah masyarakat yang rentan ya, baik dari sisi sosial, ekonomi maupun geospasial ya. Dan juga ada masyarakat umum dan pelaku perekonomian. Jadi 6 grup ini yang diprioritaskan terlebih dahulu. Nanti sistemnya mungkin menurut aku sih memang masih perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan lagi ya menjadi lebih baik ya. Cuman jangan khawatir, ini semua pasti akan terdistribusi dengan merata sih. Oke. Itu kemarin tuh sebenarnya pengalaman yang kemarin tuh jadi habis vaksinasi gitu ada kayak something gitu nggak sih, kayak efek-efek atau gimana gitu? Atau biasa aja? Gimana ya lucunya ya. Lucunya ya Dim. Jadi aku tuh menunggu nih sebenarnya, bakal terjadi apa nih gitu kan? Karena kan takut ya. Gosipnya. Iya, bahkan aku sudah lihat berita-berita dengarnya gosipnya ada yang kram lah, ada yang gini gitu, ada yang demam. Enggak, amazingly ya, amazing. Demam ya sampai sekarang ya. Ini udah hari kedua loh. Aku nggak ngerasa apa-apa, demam juga enggak, sakit juga enggak, terus pegal juga enggak, biasa-biasa aja. Itu tapi mungkin yang aku notice setelah divaksin, paginya divaksin, sorenya aku tidur siang dengan nyenyak. Entah itu karena vaksin atau karena mendung, nggak tahu ya. Terus gimana tadi? Jadi paginya divaksin, jadi Senin siang itu tidur ya. Loh, aku tuh ngeliatnya tuh pas siang itu, aku pikir tuh siang loh yang pas postingan itu ya. Kurang lebih jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Oh, oke. Jadi mungkin karena emang kondisinya lagi fit juga itu termasuk ya sih. Ya, jadi bisa. Ya. Nggak ngefek. Jadi memang secara general aja kalau kita mau divaksin memang sedang tidak dalam kondisi sakit begitu. Jadi sedang dalam kondisi yang fit. Terus ada beberapa jenis kondisi yang memang dipertimbangkan untuk ditunda terlebih dahulu untuk melakukan vaksinasi. Misalnya ada hipertiroid atau hipertensi, ada penyakit penyerta yang lain gitu, range usia tertentu biasanya kita tunda terlebih dahulu. Makanya orang-orang yang betul-betul divaksin. Kenapa? Yang hamil pun juga nggak hamil dan menyusui, betul ya. Nggak bisa. Ditunda terlebih dahulu. Oh itu jadi kemarin tuh bener-bener yang nggak ada apa-apa, sekarang juga nggak ada apa-apa ya. Soalnya kemarin aku sempat dapat berita. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa ya. Ada yang dapat berita itu malah yang di mana ya, kalau nggak salah tuh di Bandung. Di Bandung itu
Ya kita nggak tahu ya gimana kondisinya. Cuma pada saat itu aku ngelihatnya aku baca beritanya itu pada saat sebelum dia disuntik itu dia negatif. Setelah disuntik tuh positif gitu loh. Itu gimana ya? Itu mungkin Oke. emang karena kayak kemarin tuh nggak sih yang kayak si siapa Mungkin tuh kalau si aku lebih takut sama reaksi alergi ya, kan kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. itu apa sih dok Jadi, sebenarnya dok? Kenapa? Itu apa sih sebenarnya vaksin itu? Maksudnya Baik, katanya ada yang bilang vaksin. itu Ya, virus ya? kalau vaksin yang merek yang didistribusikan saat ini itu mereknya kan Sinovac ya. Sinovac. Sinovac ini adalah virus COVID yang inactivated, yang sudah tidak aktif ya, masukkan ke dalam tubuh. Fungsinya adalah memancing tubuh untuk membentuk antibodi, untuk membentuk perlindungan gitu. Jadi vaksin itu sebetulnya adalah latihan buat tubuh gitu. Kita dikasih penyakit yang kita dikasih virus ya yang sudah tidak aktif gitu. Jadi tubuh kita dilatih untuk membentuk perlindungan sendiri gitu. Antibodi sendiri gitu ya. Betul. Karena pada waktu virus masuk ke dalam tubuh, kan tubuh kita membentuk antibodi. Nah, instead of virus beneran yang dimasukin, virus aktif, nah ini dimasukkan virus yang sudah mati. Itu sih inti dari vaksin tersebut. Tapi kalau mati tentunya gitu di dalam vaksin ini itu kan ada bahan-bahannya dan sebagainya gitu ya. Iya. Tapi sudah melalui berbagai penelitian dan dinyatakan aman, begitu pula dinyatakan halal untuk teman-teman yang tidak usah takut ya. Kurang lebih tanggal berapa ya? Tanggal 11 Januari dan 3 hari sebelumnya MUI udah ngeluarin bahwa sudah halal. Ya, sudah halal ya. Udah. Yang Sinovac ya, Jadi kita nggak usah khawatir. Terus kalau aku pribadi, aku memang lebih takut untuk hal alerginya sih. Makanya kita perlu observasi kurang lebih 30 menit. Gitu. Namanya juga memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Even kalau kamu memasukkan makanan yang tidak cocok sama tubuh kamu, juga tubuh kamu bisa bereaksi alergi. Nah, untungnya sih tidak, karena Sinovac ini ditengarai yang paling aman, yang sangat-sangat kecil menimbulkan reaksi alergi gitu. Meskipun mungkin ada, tetapi jangan khawatir, efek samping yang mungkin muncul juga mungkin tidak berat-berat banget dan bisa diatasi dengan mudah kok. Yang paling berat mungkin ya demam tinggi itu aja tadi ya, cuma kan demam tingginya kan paling nggak lama ya. Demam. Tapi tidak lama, mungkin sehari 2 hari saja sih. Kalau aku sih belajar dari kasusku sih tidak ada keluhan sama sekali ya. Jadi aman nih. Mungkin karena ini kali ya untuk yang nge-gym gitu ya. Karena kan Dr. Wiryadi kan suka nge-gym banget nih kan. Kalau aku lihat postingannya tuh kayak untuk yang olahraga ya. Lucunya adalah kebetulan ada beberapa teman-teman aku dan suster aku yang lebih kurus ya, bukan body shaming nih. Jadi bodinya lebih kurus, tipis daripada aku. Malah nggak apa-apa tuh. Nggak masalah juga ya. Tidak ada, nggak ada bedanya sih rasanya ya. Jadi ya semoga aman aja, kita bawa dalam pikiran yang baik aja sih. Amin. Semoga aja ini kayak udah jalan keluar lah ya untuk menyelesaikan pandemi ini ya. Ya, tentunya di mana-mana kalau sampai saat ini yang aku baca penelitiannya mungkin efikasi atau manfaatnya mungkin efektivitasannya ya mungkin jarang yang berani bilang 100% gitu ya. Artinya kita masih mungkin ada risiko untuk terkena virus COVID gitu. Tapi kalaupun kita terkena, mungkin akan menimbulkan gejala yang ringan atau tidak bergejala sama sekali. Nah, untuk itu vaksin ini sebetulnya bukan membuat kita jadi lengah ya, tapi tetap juga kita harus menerapkan kebiasaan di era new normal ini, 3M-nya harus tetap ya. Oh, jadi masih ya masker? Tetap harus ya. Sampai betul-betul nanti at least 2/3 dari penduduk kita tervaksin ya. Jadi kita mungkin masih sampai saat ini masih tidak boleh mengendorkan dulu 3M-nya. Aku balik lagi ke yang tadi yang Dokter Wiryadi bilang yang soal yang kan tadi kan virusnya virus yang sudah tidak aktif gitu kan ya. Anggapannya kita kalau misalkan yang sebelumnya itu yang udah kena COVID gitu kan. Itu sebenarnya sama dong ya. Kalau kayak gitu ya. Jadi kan kalau misalkan orang yang udah kena COVID kan dia udah membentuk udah kena COVID dan sembuh,
dan dia udah membentuk antibodi COVID sendiri, jadi dia sebenarnya nggak perlu dapat vaksin ya. Iya. Oke. Ini karena virusnya virus baru ya Dimas ya. Mungkin penelitiannya juga belum banyak ya. Tetapi dari penelitian orang-orang yang sudah terkena COVID memang sudah membentuk antibodi. Hanya saja antibodi yang muncul kalau yang pernah saya baca itu hanya bertahan 3-6 bulan saja gitu. Oke. Jadi orang-orang yang sudah terkena COVID tetap kita akan lakukan vaksinasi. Vaksin. Cuman mungkin belum sekarang, mungkin belum prioritas dulu gitu. Makanya salah satu kriteria yang harus dijawab pada pertanyaan pada waktu kita mengajukan data itu ya, apakah kita sudah pernah kena COVID atau belum? Sudah pernah terkonfirmasi COVID atau belum? Kalau belum mungkin kita bisa melakukan vaksinasi. Kalau sudah, mungkin kita tidak di gelombang pertama yang priority ini dulu gitu. Siapa tahu kita sudah punya antibodinya dalam tubuh kita. Gitu. Tapi gini ya dok ya, apa ya? Kemungkinan kayak orang-orang yang OTG itu ya, yang orang-orang yang orang tanpa gejala itu, kan dia kemungkinan kan tidak tes ya, tapi kemungkinan dan dia sebenarnya udah kena tapi dia tidak tes, tahu-tahu udah sembuh gitu. Itu sebenarnya kalau misalkan kayak gitu tuh pada saat lagi nggak kenapa-kenapa, dia pas dia ngetes itu, rapid gitu ya, rapid test itu reaktif nggak ya sebenarnya? Reaktif harusnya ya. Reaktif. Jadi kalau misalnya rapid antibody ya yang mengecek ada tidaknya antibody dalam tubuh kita ya. Jadi kan ada yang menggambarkan IgG, IgM, IgG mungkin kadar yang lebih lama ada, IgM yang saat ini gitu ya. Jadi dari pemeriksaan itu kalau misalnya reaktif berarti antibodi kita sudah ada di dalam tubuh gitu loh. Oh, jadi emang kalau emang udah reaktif itu jadi atau udah kena. Seorang itu sudah pernah kena reaktif ya. Jadi belum tentu dia sekarang sedang sakit COVID, sakit coronavirus ini ya. Mungkin sudah ada sebelumnya dan saat ini dia sudah sembuh, tapi tubuhnya memiliki pertahanan tubuh yang sudah terbentuk gitu. Kurang lebih begitu. I see. Oke, jadi aku balik lagi. Kami juga di orang-orang yang sudah divaksin ini itu akan develop ya, harapannya ya akan develop antibodi tersebut. Mungkin kalau dites kita juga akan positif ya antibodinya gitu. Makanya kami juga dibekali dengan kartu vaksinasi ini. Jadi petunjuk bahwa kita itu sudah divaksin ya. Dan aku sih berharap efektif ya dia, jadi antibodinya kami terbentuk, antibodinya kita terbentuk, sehingga nanti kalau virus beneran yang masuk ke dalam tubuh kita sudah bisa melawan. Iya benar banget. Dan ini 2 kali dok ya, 2 kali suntik ya? Ya, selang waktu 2 minggu ya, betul. Selang waktu 2 minggu dan udah dipastikan ini gratis ya, gratis. Iya. Dengan BPJS atau tanpa BPJS? Oh iya. Oke, jadi semua. Tidak ada prasyarat seperti itu kok. Nggak ada ya. Yang penting yang udah dapat SMS, pakai data registrasi, KTP, nomor KTP. Oke. Ya, untuk mencegah rangkapnya itu menggunakan beberapa data dan juga nomor NIK ya. Dan di aplikasi namanya Peduli Lindungi ya dok ya? Betul. Jadi SMS-nya kita dapat memang dari pedulilindungi.id, kemudian kita konfirmasi juga ke website tersebut, ada juga di aplikasi atau di layanan di 119 ya kalau saya nggak salah ya. 119 ya. Ya untuk vaksin ini. Kemudian di situ kita mengisi data dan mengkonfirmasi data kita gitu. Nah, untuk yang sudah divaksin, kita juga diberikan nomor kontak kok jika memang dalam perjalanan ini ya seminggu, 2 minggu, 1 bulan gitu, misalnya ada kejadian yang tidak kita inginkan atau rasa-rasa yang mungkin kita tidak tidak biasa gitu ya, kita bisa laporkan. Kalau kayak gitu itu ke rumah sakit yang kemarin yang kita vaksin atau rumah sakit kalau misalkan nih ke rumah sakit A pas vaksin itu kan rumah sakit A, itu apakah kalau ada keluhan gitu ke rumah sakit A juga atau boleh ke rumah sakit B gitu? Oh boleh kemana aja, kemana aja. Yang penting bawa itunya ya.
Ya, lagian kita dikasihnya itu adalah nomor kontak personnya kok. Jadi tentunya Oh ya? kontak person ini yang sudah disiapkan, ya, sudah disiapkan Oh. untuk apa ya, menampung gitu ya, mungkin menampung keluhan-keluhan kalau memang ada. Gitu. Mm-mm. Jadi mereka juga sigap untuk pasti mengarahkan kita kemana. Duh, itu Semoga kalau enggak ya, Oh, semoga enggak sih, enggak ada apa-apa ya kan. enggak ya. Ini sebenarnya periode 1 ini sampai kapan sih, Dok? Kalau ada- jujur aku ada sendiri info nggak? Nggak tahu nggak ya? terlalu paham untuk timeline-nya, time schedule-nya, tetapi dengar-dengar sih memang sampai bulan apa ya kalau nggak salah ya. April bukan sih? Tahun ini ya, kalau nggak setahun atau 2 tahun ini, April sampai setahun 2 tahun ini sih gitu. Karena tenaga Untuk kesehatan periode 1? sendiri cukup banyak untuk periode 1 ya. Wow. Tenaga kesehatan banyak sekali. Habis itu juga seperti aku bilang bukan hanya tenaga kesehatan ya kan, ada tadi 6 kelompok itu. Oh, sorry Dok, aku mau nanya, itu yang pas kemarin di itu di rumah sakit atau puskesmas ya? Di puskesmas itu banyak orang kah kayak ngantri gitu atau gimana? Oh enggak. Kan kita Enggak. bisa pilih di mana aja ya. Jadi aku kebetulan nggak pilih di tempat kerjaku di rumah sakit Kasih Ibu. Aku pilih yang dekat rumah aja di puskesmas. Terus abis itu antriannya khusus, dan yang datang pun kan bukan orang yang ujuk-ujuk datang gitu ya, tetapi kita sudah punya tiket karena kita sudah memverifikasi di Peduli Lindungi itu loh. Kita dapat SMS-nya, kita verifikasi data, kita sudah dapat tiketnya, kita sudah tahu jam berapa kita mau datang gitu. Oh, Jadi oke. sangat-sangat bagus Pak sistemnya. Jadi kita tinggal datang, di Langsung screening awal, divaksin, langsung menunggu, udah beres. Langsung Diberikan sertifikatnya, tinggal pulang. pulang. Begitupun juga nanti di 2 minggu ke depan itu ya, Dok ya. Ya, begitu pula 2 minggu lagi. Oh, aku baru tahu loh. Kalau saya kemarin tuh kayak ada yang bilang periode kedua itu April, ternyata emang lama ya. Jadi emang untuk periode pertama Iya, ini iya. akan sedikit lama ya. Mungkin nanti coba di cross check lagi ya, tapi setahu aku sih memang periode ini cukup panjang ya, karena apa namanya, untuk distribusinya sendiri kan juga perlu waktu ya. Begitu pula dengan untuk mencakup kelompok priority ini juga pasti perlu effort dan waktu sih aku bilang. Oke. Dan teman-teman mungkin nggak usah buru-buru, bakal indah pada waktunya kok. Iya sih. Teman-teman Kayak kemarin tuh harus aku tuh vaksin, kayak akan pengen, aku tuh kayak kemarin tuh kayak udah ada vaksin gitu kan, dan emang kan harusnya kan gara terdepan dulu kan, yang bagian-bagian yang kayak dokter, suster dan yang lain-lain. Itu tuh kayak aduh, orang mungkin aku tuh kayak pengen dapat gitu kan, gimana caranya nih, udah aku daftar tapi nggak bisa gitu kan, kadang kan emang belum dapat SMS ya kan, ya aku kan bukan garda terdepan gitu, jadi kan kayak ini kayak aduh, kayak inget gak sih yang kalau misalkan di film-film itu yang kalau misalkan dapat SMS itu yang kalau misalkan apokalips yang udah mau the end of the world, yang habis itu kan yang itu golongan-golongan yang bisa bertahan hidup, ini golongan-golongan yang nggak bisa bertahan hidup gitu kan. Itu kayak gitu Dok. Iya sih. Kadang-kadang aku juga ngerasa ada sisi apa ya namanya, mungkin jatuhnya ada kesan privilege dan non privilege. Padahal sebetulnya sih enggak ya. Kita semua akan dapat vaksin tersebut, vaksinnya juga gratis. Cuman memang waktunya yang kita harus paham ya, ada priority gitu. Kenapa priority? Kenapa? Karena mungkin akan ada gelombang kedua dari vaksin atau dari virus, atau mungkin kita tahu sendiri kasusnya COVID kan juga masih cukup tinggi per-harinya, dan tentunya teman-teman di garda terdepan harus berhadapan dengan itu. Oh iya benar sih. Gitu ya. Jadi kita harus paham itu, dan teman-teman nggak usah juga terlalu terlalu banyak dipikir sih. Yang penting kita tetap menerapkan 3M ya. Itu harus ya. 5M bukan sih? Lakukan. Sekarang 5M ya, kita harus menjauhi kerumunan juga, dan aku berpikir juga vaksin ini jangan jadi excuse kita udah divaksin terus kita jadi malah nggak pakai masker, malah melupakan itu semua ya. Justru kayak Raffi Ahmad ya. Aku nggak sebut nama. Tetapi aku pinginnya teman-teman sadar bahwa kita ini masih bersama-sama untuk mengusahakan yang baik gitu loh. Benar. Belum selesai ini perjuangan kita.
perjuangan bareng-bareng loh ya ini. Itu kayaknya itu pesan-pesan dari dokter ya buat kita semua ya. Iya. Dok, tapi kalau ada pesan nggak sih dok buat teman-teman yang let's say udah kena gitu dok? Oke, mungkin kalau untuk teman-teman yang sudah pernah kena, mungkin sudah tahu rasanya mengalami COVID ya. Ada yang mengalami sakit yang ringan, ada yang juga mungkin berat gitu. Tetapi kita harus sadar ya bahwa sakit ataupun sehat itu kan semua titipan yang di atas. Nah, kita harus berusaha, jangan lupa juga dibawa dalam doa, dan jangan lupa karena ini adalah pandemi, kita juga harus melindungi orang-orang di sekitar kita. Dan mengajak untuk menerapkan protokol kesehatan yang lebih baik gitu ya. Dan untuk yang belum kena juga jangan merasa kuat atau jumawa gitu. Kita juga harus tetap melindungi diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Vaksin ini adalah salah satu langkahnya untuk keluar dari pandemi. Jadi tidak perlu takut vaksin, tidak perlu terburu-buru juga untuk mendapatkan vaksin ini. Ya, kita sabar aja, kita melakukan porsi kita di hari ini. Sip. Oke deh, Dokter Wiryadi Putra. Aduh, thank you banget loh udah ngasih waktunya untuk bincang-bincang ngerumpi. Sebenarnya ini acara ngerumpi bareng Dimas di Bali gitu kan. Tapi jadi saya tegang. Oh, jangan tegang dong. Tapi Dok, ada ini nggak sih Dok? Punya Instagram nggak Dok? Kalau teman-teman ada, boleh kalau mau add aku dan lihat fotoku lagi di syuting. Oh iya, itu dia tuh yang penting. Kalian boleh add di @wiryadi putra. Oke deh, thank you so much Dr. Wiryadi Putra. You're welcome. Stay safe dan keep healthy juga ya semuanya. Thank you semuanya.